Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Wahid. Saya mahasiswa arsitektur angkatan 2018, tamu 034/2018-0021 Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil desain saya untuk mata kuliah perancangan interior, yaitu kafe. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan kerjakan bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau untuk menegakkan Islam, sehingga pada saat ini kita berada dalam kedamaian dan kondisi yang maju seperti sekarang. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang hasil desain saya pada mata kuliah perancangan interior, yaitu kafe modern. Pertama-tama saya akan memaparkan apa pengertian dari kafe itu sendiri. Kafe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafe adalah tempat pemesan minuman yang berupa teh, kopi, atau tempat memesan dessert atau kue-kuean, dan pelanggannya akan dihibur dengan musik itu sendiri. Tetapi pada era sekarang, kafe sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang sebagai tempat nongkrong atau tempat untuk mengerjakan tugas-tugas bagi para mahasiswa atau pelajar-pelajar itu sendiri. Pada kesempatan ini, desain yang saya angkat adalah desain modern. Nah, apa sih arti modern itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan gaya interior modern? Gaya modern adalah gaya desain yang simpel, bersih, fungsional, stylish, dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dapat dilihat dari pengertian gaya modern itu sendiri, kita bisa berpikir bahwa sebenarnya gaya modern adalah gaya yang fungsional, gaya yang simpel, serta meminimalisir ornamen dan tidak terlalu mencolok. Nah, berikut ciri-ciri gaya modern. Elemen bagian atas atau bagian plafonnya sendiri terkesan simpel dan sederhana. Nah, pada bagian-bagian ini seringkali untuk zaman sekarang memakai material-material modern, dalam kata lain misalnya gypsum. Untuk ciri elemen samping gaya modern, biasa menggunakan bahan bangunan yang stylish steel, finishing polished, aluminium dan kaca lebar, serta bahan-bahan alami yang diolah sampai finishing. Untuk elemen dasar sendiri atau bisa dibilang sebagai elemen lantai, pada elemen ini bahan yang digunakan ialah bahan-bahan modern kekinian. Untuk furniturnya sendiri mengikuti gaya dari desain yang akan dibuat. Contohnya, kita membuat kafe, pastilah kita memilih furnitur sesuai dengan yang ada dalam kafe tersebut, tetapi diambil dengan gaya-gaya atau furnitur yang modern itu sendiri. Untuk ciri-ciri gaya modern, warna yang sering kali digunakan ialah warna-warna dasar yang seperti putih, hitam, abu-abu, dan warna-warna lainnya. Untuk pencahayaan itu sendiri menggunakan dua pencahayaan, yaitu
pencahayaan alami yang langsung dari sinar matahari masuk melalui jendela, dan pencahayaan buatan, yaitu berupa lampu atau alat-alat penerang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep desainnya. Sekarang yaitu denah dan lokasi tapak. Dari tugas besar yang diberikan akan mendesain suatu kafe yang berada pada ruko atau berada pada ruang lingkup ruko. Maka desain yang saya angkat ini berukuran 90 meter persegi atau 15 kali 6 dengan karakteristik lokasi ukuran denah 15 meter kali 6 meter di jalan sudut. Bagian tapaknya ini berada pada bagian ujung ruko atau ruko pertama, berlokasi di sekolah dan perkantoran. Karakteristik pengguna. Pada dasarnya, sebelum membuat desain, kami dituntut untuk melakukan survei atau mendata atau mengambil atau melihat, menganalisis apa yang terjadi pada suatu kafe itu sendiri, sehingga dapat menunjang hal-hal dalam mendesain nanti. Nah, untuk karakteristik pengguna, karyawan pada kafe ini sendiri berjumlah 7 orang dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Perempuan 3 orang serta 4 laki-laki yang semua karyawannya berumur di atas 19 tahun. Sesuai dengan tujuan kafe ini sendiri, yaitu sebagai tempat untuk nongkrong atau sebagai tempat untuk ngobrol para pemuda dan pemudi. 4 laki-laki yang semua karyawannya berumur di atas 19 tahun. Sesuai dengan tujuan kafe ini sendiri, yaitu sebagai tempat untuk nongkrong atau sebagai tempat untuk ngobrol para pemuda dan pemudi. Nah, untuk karakteristik pengunjung atau konsumen, kapasitas yang dapat menampung pada kafe ini sendiri adalah 20 orang. Pada desain interior kafe ini ada beberapa poin yang diminta oleh klien, yaitu suasana nyaman dan kekinian, adanya tanaman hias, adanya penggunaan jendela kaca yang besar, gaya arsitektur modern, dan prabor dan furniture yang kekinian, serta menggunakan lampu gantung pada beberapa sisi sehingga menambah kesan modern. Aktivitas pengguna dan fasilitas yang digunakan. Pelaku, karyawan, jenis pelaku laki-laki dan perempuan. Untuk karyawan sendiri berjumlah 7 orang. Aktivitasnya yaitu melayani pengunjung, membersihkan kafe, menyiapkan pesanan, serta berganti pakaian. Kebutuhan ruangan untuk karyawan yaitu meja kasir, buku atau papan menu, peralatan membersihkan dapur, tempat atau area pembuatan minuman dan makanan yang dipesan oleh pelanggan, tempat cuci piring, toilet karyawan, dan ruang ganti. Pengunjung, jenis pelaku laki-laki dan perempuan. Jumlah kapasitas maksimum dalam kafe itu sendiri 20 orang. Nah, untuk aktivitas pengunjung ada bermacam-macam dan masing-masing orang memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang makan, ada yang mengerjakan tugas, ada yang mengobrol, ada yang memesan makanan atau minuman, ada juga yang membayar makanan yang telah dipesan.
Kebutuhan ruang untuk pengunjung yaitu tempat pelayanan, tempat duduk dan meja, tempat charger, dan toilet pengunjung. Sesuai dengan konsep ini, maka perabot yang digunakan ialah perabot-perabot yang kekinian. Nah, sirkulasi kegiatan. Sirkulasi kegiatan terbagi menjadi dua. Ada sirkulasi untuk pengunjung dan ada sirkulasi untuk karyawan itu sendiri. Nah, sirkulasi untuk karyawan yaitu masuk, berganti pakaian, membersihkan kafe, melayani pelanggan, membuat atau menyiapkan pesanan, mengantar pesanan, melayani pembayaran, dan membersihkan meja pelanggan. Untuk sirkulasi pengguna itu sendiri berada pada ruang lingkup publik, di mana yaitu area yang bisa dijangkau untuk semua orang. Sirkulasi pengunjung yaitu masuk, memesan makanan, mengobrol, duduk, mengerjakan tugas, membayar makanan, dan meninggalkan kafe. Berikut saya akan memperlihatkan hasil atau gambar kerja yang telah saya buat. Elemen pembentuk ruang dan tata kondisi ruang. Untuk suatu ruangan, maka memiliki beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu dari lantai, dinding, dan plafon itu sendiri. Material-material yang digunakan sesuai dengan gaya atau konsep yang telah dibuat. Nah, pada kali ini, sesuai dengan konsep yang saya angkat, untuk lantai, saya menggunakan lantai dengan material utama parquet untuk semua area, tetapi pada area toilet saya menggunakan lantai keramik. Nah, kenapa saya menggunakan lantai parquet? Material ini menunjang konsep tersebut. Nah, dengan kriteria mudah dibersihkan, banyak pilihan warna, harga terjangkau, kesan bersih mengkilat, dan sesuai dengan untuk mensinkron atau untuk mengkombinasikan bahan alami yaitu kayu yang dipadankan dengan material beton, maka saya memilih parquet bagian lantainya sehingga mendominasi atau memberi kesan lebih dominan kayu pada kafe itu sendiri. Untuk material dinding, saya menggunakan dinding batu bata atau tembok untuk penutup dinding yang mewakilkan kriteria konsep perancangan. Kriteria konsep perancangan itu sendiri yaitu menunjang suasana hangat dan modern, perawatan mudah, harga terjangkau. Bagian kanan ruangan, material dinding yang digunakan yaitu batu bata. Begitupun pada area kiri ruangan, tetapi pada area kiri ruangan sesuai dengan kondisi lokasi dan tapaknya berada di sudut jalan, maka pada area kirinya terdapat beberapa jendela kaca besar sesuai dengan keinginan klien untuk menarik minat pelanggan dan juga menambah kesan atau memberi nilai plus untuk konsep gaya modern itu sendiri. Pencahayaan yang digunakan yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, di mana pencahayaan alami diperoleh dari sumber matahari itu sendiri dan pencahayaan buatan terdapat atau
diambil atau menggunakan lampu sebagai penerang. Nah, lampu sendiri ada beberapa jenis lampu yang digunakan, yaitu lampu LED, lampu neon, dan gaya lampu. Pada bagian sisi kanan ruangan terdapat plafon yang didesain berundak-undak, maka di bagian situlah saya memberikan lampu yang berjejer untuk menerangi pada bagian tersebut. Nah, plafon itu sendiri digunakan plafon gipsum. Nah, pada bagian sisi lainnya, plafon yang digunakan yaitu plafon datar, tetapi menutup semua ruangan. Pada bagian plafon gipsum tersebut terdapat lampu yang diberi beberapa titik sehingga dapat menerangi ruangan tersebut. Lampu yang digunakan adalah lampu tanam pada plafon. Nah, untuk area penghawaan itu sendiri, saya menggunakan penghawaan buatan. Kenapa saya menggunakan penghawaan buatan? Karena pada kafe ini tidak ada celah untuk masuknya angin kecuali melalui pintu utama. Karena pada kafe ini didesain tertutup, walaupun menggunakan jendela besar, tetapi semua jendela yang digunakan adalah jendela mati. Untuk perabot pengisi ruang sudah pastilah menggunakan perabot-perabot yang modern, perabot-perabot yang kekinian untuk menunjang konsep atau gaya yang diangkat. Ini beberapa shoot yang diambil dari mendesain interior horizontal cafe. Ini merupakan hasil perhitungan besaran ruang untuk luasan horizontal cafe. Maka hasil yang didapatkan yaitu 69,35825 atau dibulatkan menjadi 70 meter persegi atau sama dengan 6 meter kali 12 meter. Tetapi pada saat mendesain saya memiliki beberapa kendala atau beberapa hal yang janggal, sehingga saya menambah ukuran dari luasan kafe tersebut. Karena pada desain pertama, area kafe atau area dapur kafe, dapur bersih dan dapur kotor terkesan sempit, maka saya menambah ukuran dari kafe tersebut yang dimana dari 12 kali 6 menjadi 15 kali 6 meter. Berikut saya akan memperlihatkan hasil animasi atau hasil rendering video untuk desain interior horizontal cafe.
hasil pemaparan saya untuk desain interior horizontal cafe. Bila ada kata atau kalimat-kalimat yang tidak dimengerti atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.